Organisasi perangkat daerah diminta lebih tertib dalam melakukan perjalanan dinas, terutama yang menggunakan transportasi udara. Memasuki awal tahun 2025, sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga di Pasar Memanjako Tanah Merah, Kabupaten Bovendigol. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digol. Edisi hari ini Kamis 30 Januari 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Info Digol selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara do semua, kita ke berita pertama. Selain dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, terdapat juga aliran dana transfer cadangan yang memiliki peran dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bovendigol, Stanley Sengkeu, pada rapat persiapan pelaksanaan APBD 2025 di Aula BP4D. Dana transfer cadangan merupakan tambahan penting bagi keuangan daerah, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Selain dana yang bersumber dari APBD, dana transfer cadangan ini juga digunakan untuk berbagai program pembangunan dan operasional pemerintah daerah. Dana transfer cadangan mengacu pada alokasi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah, tetapi belum dapat dicairkan karena ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhi. Tetapi kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Kabak terkait dengan dana transfer cadangan, ada lagi dana transfer cadangan. Dana transfer cadangan itu mengacu pada alokasi dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi belum dapat dicairkan. Ini belum dapat dicairkan karena syarat-syarat belum terpenuhi. Artinya begini, contoh yang dikelola oleh yang dapat penghargaan kita terkait, kalau saya mau contohkan lebih itu, dana transfer juga terkait dengan ada di dana DAK fisik. Boleh, dana DAK fisik disebut juga dana transfer cadangan. Dana transfer cadangan ini mencakup berbagai jenis dana, seperti dana insentif fiskal yang dalam proses pencairannya harus melalui beberapa tahapan, termasuk persiapan administrasi, teknis, serta regulasi peraturan kepala daerah. Selain itu, dana transfer cadangan juga meliputi dana DAK non-fisik dan dana otsus. Dana-dana ini dapat dicairkan oleh pemerintah pusat setelah pemerintah daerah melengkapi persyaratan penyalurannya. Namun pencairan juga bergantung pada progres pengerjaan program yang bersangkutan untuk memastikan tidak ada proyek fiktif. Adanya tambahan dana transfer cadangan diharapkan pembangunan daerah dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Bovendigol. Tim Liputan Digol TV, Dedi, melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, Kepala Inspektorat Bovendigol Stefanus Wahyudiana mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah untuk lebih tertib dalam melakukan perjalanan dinas, terutama yang menggunakan transportasi udara. Kepala Inspektorat Bovendigol Stefanus Wahyudiana kembali menekankan kepada setiap OPD untuk wajib melengkapi dokumen perjalanan dinas secara lengkap dan benar, terutama untuk menggunakan pesawat udara seperti tiket pesawat, boarding pass, surat tugas, dan laporan hasil perjalanan dinas. Hal ini untuk menghindari temuan administrasi yang dapat berdampak pada laporan keuangan daerah. Beberapa hal yang perlu kami waspadai untuk ke depan, jadi termasuk pemerintah beberapa waktu yang lalu, teman-teman tentang perjalanan dinas. Ini saya pesan untuk sudah perjalanan dinas harus sesuai, dalam arti mungkin tiketnya dan juga hotel dan segala macam. Maksudnya harus logika betul dari pulang perginya tepat waktu, atau mungkin macam strateginya ya harus sesuai. Contoh kemarin pemeriksaan tahun lalu itu kami meminta di BPK langsung minta data di terutama tiket pesawat ini
Jangan coba-coba, maksudnya rekayasa bikin sekali lagi pulang dan itu tidak bisa. Karena nanti mereka hanya ngecek di maskapai. Jadi boarding kami ambil berapa begini. Jadi mereka cek, nanti misalkan hari ini kita bertanggung jawab kita duduk di kursi 2E. Bertanggung jawab kita ya, kita tidak pergi. Nanti dicek itu 2E namanya Yohanes ini. Kok di sini Markus ini. Pertanggungjawaban perjalanan dinas harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan dalam audit keuangan. Diharapkan kepada seluruh OPD lebih cermat dalam menjalankan perjalanan dinas dan memastikan semua prosedur administrasi telah dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku. Tim Liputan Diku TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info digulakan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Memasuki awal tahun 2025, sejumlah bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga di Pasar Mumanjakowa Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Tidak hanya bahan pokok, harga bumbu dapur pun mulai merangkak naik dari harga sebelumnya. Berdasarkan hasil pantauan di Pasar Mumanjakowa Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, sejumlah bahan kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan harga. Bahan pokok tersebut diantaranya minyak goreng, kopi kapal api, dan santan kara yang melonjak cukup drastis. Di mana kopi kapal api yang harga normal Rp30.000 menjadi Rp50.000 dan juga santan kara dari Rp100.000 menjadi Rp150.000 per kartonnya. Serta minyak goreng yang perlahan mulai merangkak naik. Sementara untuk bahan pokok lainnya ikut mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan, terutama untuk bumbu-bumbu dapur seperti cabai. Harga cabai per kilonya di kisaran Rp30.000–Rp50.000, melonjak naik menjadi Rp80 hingga Rp120.000 per kilonya. Sedangkan tomat dan bumbu-bumbu basah lainnya mulai normal kembali setelah mengalami kenaikan harga pada perayaan Natal dan Tahun Baru lalu. Penyebab kenaikan harga bahan pokok ini belum diketahui secara pasti, namun jelas dari agen sudah mengalami kenaikan, sehingga para penjual ikut menaikkan harga yang disesuaikan dengan harga tersebut. Karena yang awal tahun ini memang yang kelihatan naik ya, cenderung bukan naik tapi ganti harga ya. Itu dari kopi ya, kopi kapal api cenderung dari 30 tuh naik 50. Terus macam minyak goreng ya, minyak goreng sudah mulai merangkak naik. Terus macam santan kara juga, santan kara itu dari harga yang tadinya 100 isi satu karton ya, itu jadi 150 begitu. Jadinya ya kayaknya yang lain-lain juga naik sih, cuman
harga naiknya tidak terlalu meloncat ya. Naiknya cuma naik barang 5.000 10.000 gitu per kartonnya. Tapi kalau yang saya ucapkan tadi tuh naiknya itu bukan naik tapi kayak ganti harga begitu modelnya. Untuk penyebabnya sendiri Ibu, ini mungkin datang dari agen atau apa yang mengakibatkan barang harga naik? Oh, kalau dari agen itu kita tidak tahu ya masalah di situ, karena saya lihat jalan juga tidak bermasalah. Terus untuk dari agen ke pusat kita juga tidak tahu dari situnya. Cuman kita jelasnya dari agen kasih naik, kita juga mengikuti sesuaikan gitu. Kenaikan harga bahan pokok ini mulai terjadi sejak Hari Raya Natal dan Tahun Baru, namun pada sebagian bahan pokok mulai berangsur turun dan normal, terutama untuk bumbu dapur basah yang harganya cenderung naik turun. Harapannya harga bahan pokok maupun bumbu-bumbu dapur yang mengalami kenaikan harga bisa kembali normal dan terjangkau, sehingga tidak memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan Digo TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita beralih ke berita lainnya. Angka prevalensi stunting di Kabupaten Bovendigul mencapai 25,8% pada tahun 2024. Data ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 angka stunting tercatat sebesar 25,5%. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada 1000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan fisik dan kognitif anak. Untuk itu, upaya penurunan angka stunting menjadi salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat dan daerah, termasuk Kabupaten Bovendigul. Meski demikian, angka stunting di Bovendigul pada tahun 2024 mencapai 25,8%. Data ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2023 angka stunting tercatat sebesar 25,5%. Jika dilihat dari angka penilaian secara kumulatif, stunting di Bovendigul mengalami penurunan, tetapi dari persentase mengalami kenaikan karena dilihat berdasarkan kehadiran masyarakat yang datang ke Posyandu. Oke, baik, terkait dengan stunting di Kabupaten Bovendigul pada tahun 2024 itu 25,8%. Jadi sementara tahun 2023 itu ada 25,5%. Jadi kalau secara kumulatif tentunya ada penurunan. Tetapi kalau secara presentasi, karena untuk presentasinya ini kan berdasarkan kehadiran, jadi bukan berdasarkan sasaran. Jadi itu memang bervariasi setiap bulan kalau karena itu terkait dengan kehadiran masyarakat yang ada di posyandu ataupun yang dilayani. Untuk menekan angka stunting, Dinas Kesehatan Bovendigul telah mengambil berbagai langkah strategis untuk memastikan semua anak harus menjalani pengukuran panjang dan tinggi badan serta penimbangan secara rutin. Selain itu, pemberian makanan tambahan juga terus dilakukan, baik dalam bentuk penyuluhan maupun PMT pemulihan yang didanai oleh Bantuan Operasional Kesehatan atau Dana BOK. Diharapkan melalui upaya-upaya ini dan kerjasama seluruh pihak dapat menekan dan menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak di daerah ini. Tim Liputan Digo TV, Dedi laporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi.
kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pemerintah daerah Bovendigul melalui bagian pengadaan barang dan jasa menggelar jumpa pers untuk mengklarifikasi pemberitaan oleh salah satu media online yang menyebutkan Pemda Bovendigul tak memiliki program prioritas selama 3 tahun dan mengakibatkan pembangunan tertinggal. Pada Jumat lalu, salah satu media online, MMC Group, memuat berita mengenai Pemda Bovendigul tidak memiliki program prioritas selama 3 tahun dan mengakibatkan stagnasi pada pembangunan daerah. Ada juga narasi yang menyebutkan pemerintah daerah gagal menyusun program yang terstruktur dan terfokus, sehingga belum mampu mengatasi tantangan besar seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan, dan sektor ekonomi yang terisolasi. Menanggapi hal ini, bagian pengadaan barang dan jasa Setda Bovendigul membantah dan meminta media tersebut mengklarifikasi isi berita dimaksud, karena tidak sesuai dan bukan merupakan pernyataan yang disampaikan bagian Barjas pada rapat koordinasi bersama OPD di Aula BP4D Bovendigul pada Jumat lalu. Berita yang tertulis pada media tersebut adalah sebagai berikut. 1, di mana Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bovendigul menyatakan bahwa tidak adanya program prioritas selama 3 tahun terakhir menjadi faktor tertundanya kemajuan di berbagai sektor. Yang kedua, selama periode tersebut pemerintah daerah gagal menyusun program pembangunan yang terstruktur dan terfokus yang seharusnya dapat mengatasi tantangan besar yang dihadapi wilayah ini, seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas pendidikan yang rendah, serta sektor ekonomi yang terisolasi. Ketidakhadiran program prioritas yang jelas menyebabkan seluruh sektor pembangunan berjalan tanpa arah yang pasti, sehingga mempengaruhi kemajuan daerah secara keseluruhan. Apa yang disampaikan oleh media tersebut pada angka 1 di atas tidak sesuai dengan yang disampaikan pada narasi pada angka 2 adalah bukan pernyataan yang kami sampaikan. Berikut kami juga ada ada tangkapan layar terlampir di bawah ini. Seperti ini kami perlihatkan. Ini beritanya. Yang ini, kemudian yang ini, yang di bawah ini yang kami sampaikan. Ini ada notulensi juga di sini yang diberi warna kuning. Ini notulensi saya jelaskan bahwa yang sebenarnya kami sampaikan dalam pertemuan tersebut adalah sejak kabupaten ini berdiri belum pernah ditentukan paket strategis daerah. Jadi saya ulangi, sejak kabupaten ini berdiri belum pernah ditentukan paket strategis daerah. Penentuan paket strategis harus segera ditentukan. Hal tersebut juga tertuang dalam catatan notulensi yang kami lampirkan dalam bentuk tangkapan layar. Dan ini notulensi kami, nanti kami bagikan di media. Pernyataan dari kami jelas bahwa kabupaten ini berdiri bukan selama periode 3 tahun terakhir, seperti yang disampaikan oleh oknum wartawan. Mungkin demikian penjelasan kami. Ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin rekan-rekan media bisa menanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa juga menjelaskan rekan-rekan media harus bisa memahami dan membedakan apa yang dimaksud dengan program prioritas dan paket strategis. Program prioritas merupakan suatu program yang dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan RPJMD. Turunan dari program prioritas inilah yang akan diinventarisir oleh bagian pengadaan barang dan jasa berupa proyek atau paket-paket strategis untuk dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, sejak berdirinya Kabupaten Bovendigul belum pernah ada penentuan 10 paket strategis dalam perencanaan pengadaan barang dan jasa.
Minimnya perhatian terhadap penentuan paket strategis menjadi salah satu alasan Kabupaten Bovendigul menempati posisi terendah di antara 4 kabupaten lainnya di Papua Selatan dalam hal pengelolaan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Kepala Bagian Barang dan Jasa Setda Bovendigul, Muhammad Iqbal Bakhtiar, pada rapat persiapan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025 mengatakan, sejak berdirinya kabupaten ini belum pernah ada penentuan 10 paket strategis pada perencanaan pengadaan barang dan jasa. Minimnya perhatian terhadap penentuan paket strategis menjadi salah satu alasan Kabupaten Bovendigul menempati posisi terendah di antara 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Dalam hal ini pengelolaan perencanaan pengadaan barang dan jasa. Terkait yang tadi Bapak Sekda sampaikan, 10 paket strategis. Selama kabupaten ini berdiri belum pernah ada penentuan 10 paket strategis pada perencanaan pengadaan. Sehingga melihat tahun lalu kita dipanggil oleh KPK bersama dengan Pak Inspektur, kemudian Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda, Pak Pro OPD. Ini menjadi poin penting. Poin kita menjadi rendah. Penilaian paling terendah dari 4 kabupaten. Kita paling di bawah. Karena kita tidak pernah menentukan dalam perencanaan pengadaan 10 paket strategis. 10 paket strategis ini adalah 10 paket yang harus dikawal. Dan justifikasinya bahwa memang sangat perlu dilaksanakan dan harus dilaksanakan dari awal tahun. Penentuan 10 paket strategis yang sangat penting untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan secara terencana dan fokus pada prioritas pembangunan daerah. Rapat tersebut menjadi momen untuk menyatukan komitmen seluruh pihak terkait dalam memperbaiki sistem perencanaan pengadaan di Kabupaten Bovendigul. Diharapkan proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran daerah sesuai kebutuhan masyarakat. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagenep, gup bagenep, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.